Maju itu bukan bala desanya yang gede, gitu loh. Iya. Ini harus dikit. Iya. Gue lapangan. Lapung kelap kelip, alun-alunnya anak. Itu iya mungkin salah satunya. Tetapi bukan itu tujuannya. Selama tata kelola pemerintahan desanya juga benar. Ya, selama pengelolaan anggaran dana desanya juga benar. Saya bersaksi bahwa 99% dana desa di Indramayu itu salah. 99% salah. Kita bisa cek. Testimoni saya boleh testimoni. Desa mana sebutkan saja. Kali ini kita kedatangan seorang senior, seorang yang sudah lama malang melintang di kancah politik Indramayu. Untuk beliau sebagai Ketua Sekjen Partai PDI Perjuangan Indramayu. Sengaja kami undang pada forum ini untuk membahas acara yang kita tunggu-tunggu mungkin. Acara yang kita nanti-nanti. Dan tentu saja ini bagi kami ini menjadi harapan untuk kemajuan tegaknya demokrasi di Indramayu. Kita akan berbincang tentang kapan desa maju. Di sebelah saya ada Bang Ali Sahali SH selaku Sekjen PDI Perjuangan. Kita berbincang tentang desa ini, bagaimana desa bisa maju. Dari harapan saya implementasikan ke sebuah acara ini. Sebetulnya bisa nggak sih? Mampu nggak desa itu betul-betul maju seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah? Terima kasih Kang Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua mereka. Kawan-kawan semuanya, Kang Nana khususnya. Kalau menurut saya itu sangat besar kemungkinannya desa itu bisa maju, karena pasca ingat betul setelah dihapusnya PNPM pada zamannya PSBY 2014 dilanjutkan dengan Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu dengan dana desa dan mulai terasa dengan harapan, sebetulnya dengan harapan bagaimana pembangunan itu perputaran uangnya ada di desa sebetulnya, harapan awalnya sehingga kan ketika anggarannya dari negara APBN diturunkan ke desa dan harapannya yang bekerja juga orang-orang desa, sehingga sirkulasi keuangannya juga baik pembangunan infrastruktur maupun infrastruktur politik termasuk sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakatnya itu juga ada di desa. Nah, kalau ideal itu terlaksana, maka menurut saya sangat mungkin, sangat besar kemungkinannya. Karena biasanya, saya ingat betul karena waktu saya sekitar 2002 10-an, 9-10 saya menjadi panitia Pilkades dan itu belum ada dana desa. Sehingga ketika saya cek dengan kepala desa yang jadi, dana perbantuan dari pemerintah daerah itu tidak lebih dari sekitar 60-100 juta dan seterusnya, sehingga sangat tidak cukup lah untuk pembangunan. Nah, kembali ke pertanyaan awal bahwa itu sangat besar kemungkinannya selama tata kelola pemerintahan desanya juga benar. Tentu. Selama pengelolaan anggaran dana desanya juga benar, selama pembangunannya itu tepat sasaran dan dapat berimbas atau ada efek domino terhadap perkembangan perekonomian di masyarakat. Selama itu
Kalau misalkan tidak, ya harapannya tidak ada. Artinya memang betul faktanya ya bisa berpotensi untuk desa berkembang dan maju. Sangat bisa berpotensi. Tapi pada faktanya, sekali lagi pada faktanya, Iya. bisa dilihat lah ya. Oke. Enggak, sebenarnya bisa dilihat itu dilihat apanya? Pada faktanya. Pada faktanya. Iya. Pada faktanya, menurut saya muncul salah satu di Indramayu lah contohnya. Iya. Muncul terjadi beberapa kasus penyalahgunaan dana desa. Itu ada di beberapa desa ya di Indramayu, ada sekitar 2-3 desa lah di Indramayu. Dan memang tidak ansi juga. Nah, ini catatan juga Kang Nanang. Catatannya, ketika alokasi dana desa itu juga terlaksanakan dengan baik, kalau tidak tadi selama itu benar peruntukannya, dan kewajiban pemerintah daerah juga harus ditilik juga, Kang Nanang. Karena pemerintah daerah sebagai pembinaan serta pengawasan, ini juga jangan sampai masuk dalam lingkaran setannya juga. Apa lingkaran setan itu? Cek, saya selalu berstatement tentang desa. Saya bersaksi bahwa 99% dana desa di Indramayu itu salah. 99%. Ekstrim Bang. Salah. Kita bisa cek. Saya boleh testimoni. Desa mana sebutkan saja. Tar dulu. Saya harus tarik itu kalimat 99. Berarti kan ada 1% yang betul ya. Katakanlah bisa dikatakan salah semua. Iya. Oke. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya beberapa perwakilan sampling ya. Beberapa kecamatan saya cek ketika saya juga sempat untuk ngobrol, karena di 2010 saya masih di LBH Bandung, saya sempat keliling desa untuk ngomongin sosialisasi transparansi anggaran desa, dana desa. Karena itu kan awal mulai berwacana. 2012 itu mulai mewacanakan tentang dana desa, karena masuk dalam kampanye sih. Masuk dalam desa kampanye, dan sebetulnya seperti apa sih transparansinya. Nah, dan kenapa juga akhirnya ada korelasinya dengan pembinaan. Tugas dari pemerintah daerah adalah pembinaan. Nah, pemerintah desa ini juga hampir semuanya belum paham tentang siskudesnya seperti apa teknisnya. Sehingga itu bisa disimpulkan salah dalam penerapan. Nah, sehingga secara administratif belum memahami sepenuhnya. Yang kedua, yang lebih berbahaya ini strategis substantifnya. Sehingga muncullah praktek-praktek markup anggaran digelembungkan. Sehingga muncullah tentang APBD-nya ada, tapi cek di lapangannya tidak semuanya ada. Nah, itu yang saya maksudkan. Saya bersaksi 99% pengelolaan dana desa di Indramayu itu salah. Oke. Menarik. Dari seorang salah satu penggagas berarti ya, perencana waktu awal dana desa ini diselenggarakan. Ya enggak lah, penggagas kan di DPR. Artinya yang mengawal gagasan itu kan dari waktu itu salah satunya adalah PDI Perjuangan. Salah satunya. Oke. Nah, ini tentang desa nih Kak. Dalam waktu dekat ini kita juga di Indramayu khususnya akan melakukan kontestasi Pilkades. Pilkades ya. Pilihan kepala desa atau Pilwu. Nah, sebetulnya kapan sih Bang Pilkades ini dilaksanakan di Indramayu? Kalau yang saya ketahui per minggu kemarin itu kan sempat ada penyerahan ranperda eksekutif legislatif ya. Inisiatif itu ada totalnya ada 4, tapi yang diprioritaskan 3. Salah satunya adalah perda tentang pemerintahan desa, Pilkades lah. Terutama Pilkades ini kan dasar hukumnya harus melalui perda juga.
Nah, itu baru digagas dan belum disahkan. Oh iya iya. Jadi ranperdanya itu belum disahkan juga. Nah, itu pertama. Nah, ketika untuk kapannya ya belum bisa dipastikan juga. Tetapi dalam konteks politik anggarannya, pemerintah daerah sebelumnya sudah menganggarkan untuk diperkirakan sekitar bulan 11, bulan 12 lah pelaksanaannya. Nah, makanya karena secara teknis normatifnya itu belum dimulai, tetapi secara perencanaan itu dapat dipastikan antara 11 atau bulan 12-an di tahun 2025. Nah, teknisnya seperti itu, tapi bahwa prosesnya sudah berjalan itu belum juga karena kan perdanya belum ada. Perdanya belum ada. Nah, ini menarik juga Bang, tentang masa jabatan pada kubu sekarang kan sudah bertambah 8 tahun. 8 tahun dan hanya bisa menjabat 2 kali. Nggak lebih, mau berurutan ataupun tidak itu hanya 2 kali. 2 kali. Nah, ini terkait tentang kubu. Terus soal masa jabatan kubu PJ atau kubu yang digantikan sementara. Sebetulnya dalam aturan kubu PJ itu bisa menjabat sebagai kubu dalam kurun waktu berapa, Bang? Saya lupa aturan normatifnya yang kalau tidak salah itu cuma 1 tahun. Oh iya. 1 tahun. Dapat diperpanjang, tapi kan dapat per setengah tahun dapat diperpanjang maksimal setahun. Nah, memang nggak tahu arahnya Bung Nanang ini mau seperti apa. Yang jelas itu aturan normatifnya. Tapi apakah ada contoh itu lebih dari itu? Nah, saya kira menarik kawan-kawan. Di Indramayu ada salah satu desa yang PJ-nya itu lebih dari 4 tahun. Oh, ada tak, Pak? Ada. Desa saya sendiri, Desa Karanganyar. Desa Karanganyar itu PJ-nya lebih dari 1 tahun. Enggak, maksud pertanyaan saya kan soal PJ ini mengisi kekosongan. Yang saya ketahui jabatan apapun ketika mendapatkan kekosongan itu digantikan oleh PJ sambil menunggu jabatan penggantinya. Nah, memang sejarahnya di Karanganyar itu, ketika pasca pemilihan kepala desa sebelumnya, sebelum dilantik pemenangnya itu meninggal. Sehingga pemerintah daerah juga bingung untuk didorong PAW juga salah, didorong tidak PAW juga karena salah itu bukan salah secara hakikat ya, tapi santolan hukumnya ini belum ketemu. Ketika dikonsultasikan ke Mendagri juga belum bisa. Nah, kalaupun di PJ kan, itu kan ada batas maksimal. Nah, itu yang akhirnya terjadi polemik di situ. Waktu itu saya ingat betul karena saya sudah pernah mengajukannya dan itu di beberapa kali dikonsultasikan ke Mendagri, santolan hukumnya belum ketemu. Itu. Tetapi berbenturan juga tadi yang disampaikan pertanyaan Bung Nanang awal bahwa ketika didorong PJ juga, PJ ini kan punya batas maksimal. Padahal waktu zaman periode 6 tahun, itu kan masih angkatan periode 6 tahun, belum 8 tahun. Nah, itu harus PJ selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Nah, makanya itu tadi, mending kalau PJ-nya itu berganti-ganti, itu sama. PJ-nya itu sama. Satu orang. Dan menurut saya itu sudah salah. Dan pemerintah sebelumnya juga membiarkan begitu saja sebetulnya. Tetapi saya kira tidak ada kata terlambat bagi saya. Pemerintah daerah hari ini juga harus bersikap tegas terkait hal itu ya. Kalaupun misalkan kita sekarang mendekati pemilihan yang baru, maka ya sudah saatnya juga digantikan PJ yang lain saja. Saya kira begitu. Terkait dengan PJ, makanya kan pemerintah daerah hari ini saya kira sudah harus tegas juga untuk hal itu ya. Karena berbeda dengan dengan persoalan yang lainnya. Karena ketika ngomongin PJ,
kendala PJ ini kan tidak bisa mengambil keputusan strategis harusnya. Sedangkan penyelenggaraan pemerintah tetap berjalan, pelayanan publik tetap berjalan. Nah, makanya dalam kurun waktu yang panjang ini kan pasti ada kebijakan-kebijakan strategis yang harus diambil. Salah satunya adalah ketika kebijakan strategis itu tidak bisa diambil oleh seorang PJ, maka siapa yang harus mengambil keputusannya? Nah, ini kan jadi persoalan juga. Sehingga sebelum, meskipun di bulan 11, bulan 12 rencana akan ada pemilihan Pilkades, saya kira tidak salah juga, belum terlambat juga ketika pemerintah daerah hari ini menegaskan atau membuat keputusan yang sangat tegas terkait hal itu. Saya kira begitu, Anna. Oke. Bang, terkait tentang syarat pencalonan UU yang harus mendapat 10% dukungan dari masyarakatnya. 10% dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk. Apakah wacana, ini kan masih wacana ya, apakah wacana ini betul atau enggak? Kalau wacana itu betul atau enggak saya nggak tahu. Iya. Betul enggaknya ya. Tapi kalau memang ada wacana yang dihembuskan demikian, maka menurut saya terlalu ribet. Ya. Terlalu ribet. Kenapa? Karena kepala desa ini bukan badan perwakilan atau dewan perwakilan seperti di pusat, di DPD, sehingga ada syarat dukungannya, sekian prosentasenya dan sebagainya. Karena secara substantif pemilihan kepala desa itu adalah masyarakat secara konvensional memilih pemimpinnya, meskipun dengan perkembangan pemerintahan di kita di Indonesia ini mengalami berbagai perubahan, dan sampai hari ini juga sebetulnya di beberapa wilayah ada kearifan lokal. Nah, saya kira kalau misalkan ada dukungan, bahkan menurut saya gagasan yang bagus gagasannya, tetapi relevansinya kurang tepat ya dalam konteks ini. Mungkin mau meniru tentang pilkada, soal pilkada. Ya, pilkada juga nggak demikian. Dukungannya kan tergantung partai. Atau di partai saja calon buin. Ya, sekarang saja pilkada itu pilihannya prosentasenya sangat di hampir di keputusan MK itu kan nggak mensyaratkan apapun sebetulnya. Bahkan partai ada persyaratannya sangat kecil sekali, dan itu pun bukan indikator parlemen, tapi perolehan suara kan. Jadi bukan indikator apakah partai yang ada di parlemen atau tidak juga. Ketika suatu partai itu memiliki potensi suara prosentasenya yang sudah masuk, terlepas dia masuk ke parlemen atau tidak, itu bisa mengajukan. Kasus Pilkada Indramayu hari ini, pemenangnya saya kira bukan representasi dari kumulatif prosentase partai yang besar juga, karena dari MK itu nggak ngomongin tentang prosentase di parlemen, saya kira begitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan awal tentang desa, menurut saya wacana ini kurang relevan kalau untuk diterapkan di Pilkades, karena Pilkades ini kepemimpinan tradisional, di mana kepemimpinan tradisional itu lebih dominan ngomongin tentang kearifan lokal. Kalau misalkan ngomong prasyarat, sederhananya berarti Undang-Undang 16 2024, ini kan konsiderannya ke sana. Ada nggak yang mengatur tentang dukungan? Kalau misalkan diterap di perda ini, di perda yang akan digulirkan Pilkades ini dicantumkan tentang syarat dukungan, nanti cantolan hukumnya kemana? Konsiderannya. Karena kalau misalkan tidak punya, katakanlah misalkan cantolannya adalah Permendagri atau Undang-Undang tentang Desa nomor 16 tahun 2024 yang terbaru, yang pembaruan tentang 8 tahun. Ada nggak pasal tentang dukungan, syarat dukungan? Kalau misalkan tidak ada dalam konteks syarat dukungan, maka harus ada cantolan hukum yang baru. Perda ini kan tidak bisa serta-merta juga. Perda ini perundang-undangan. Ini kan produk perundang-undangan, produk perundang-undangan di mana hierarki perundang-undangannya ada yang menjadi dasar hukum di atasnya. Nih, perda ini rujukannya adalah
katakanlah Perda Jawa Barat misalkan, atau undang-undang yang terkait dengan hal itu. Kalau kita membahasnya tentang Pilkades, maka undang-undang tentang pemerintahan desa, atau Perda Jawa Barat tentang pemerintahan desa. Ada nggak cantolan hukum ngomongin tentang syarat dukungan? Ya, ya. Kalau misalkan tidak ada dalam Perda, Permendagri, undang-undangnya yang di atasnya itu tidak ada dalam konsiderannya, terus Perda yang akan dilahirkan oleh itu tadi yang mensikapi statement dari anggota Dewan kita, dari PKB kalau tidak salah, ini akan dicantolkan kemana konsiderannya? Oh gitu. Artinya belum relevan, Bang. Menurut saya belum relevan, karena kecuali ada salah satu pasal dalam Undang-Undang 16 2024 yang terbaru, atau Perda Jawa Barat atau Permendagri yang memberikan ruang untuk ngomongin syarat dukungan, yang mungkin agak nyambung ilmu tentang perundang-undangannya. Tapi kalau misalkan yang undang-undang yang di atasnya itu tidak ada mencantumkan tentang syarat dukungan, karena ini bukan ngomongin kontestasi pilkada, ini ngomongin tentang pilkades di mana bukan keterwakilan partai, tapi keterwakilan masyarakat komunal, masyarakat desa. Sehingga ya di desa-desa ini kan tidak ngomongin partai-partaian. Di desa ini kan ngomongin masyarakat pada umumnya, dan saya kira menurut saya nggak nyambung konsiderannya ya. Cantolan hukumnya yang nggak nyambung. Ya, tidak relevan dan belum bisa dilaksanakan sebetulnya. Menurut saya demikian. Soal korelasi regulasi. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Nah, menurut kacamata Bang Sahali nih, Bang, dalam memilih calon kepala desa ke depan, untuk agar bisa lebih memaksimalkan potensi desa yang ada, yang kayak di awal kita bahas itu, untuk desa bisa maju, kriteria seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh kepala desa? Oke, Kananang. Jadi ini saya kira catatan juga di Indramayu, konflik yang panjang itu efek dari Pilkades. Sehingga ketika ketemu di Pilkades lagi juga kadangkala konfliknya ini belum selesai. Masih itu pertama yang harus menjadi catatan. Kedua, saya korelasikan dengan tema kita hari ini. Kapan sih desa kita maju? Ketika kita mendambakan desa kita maju, lokomotifnya ya harus punya gagasan maju. Itu pertama. Artinya kan ngomongin visi. Artinya calon kepala desa ini ya harus punya visi bahwa desanya akan maju. Itu menjadi prasyarat. Jadi nggak bisa ujug-ujug, menurut saya dalam kondisi masyarakat hari ini, masyarakat modern hari ini, menurut saya seperti konvensional dulu, kita masih terkenang lah beberapa kepala desa di Indramayu yang dipaksa oleh masyarakatnya untuk jadi kepala desa. Enggak dipilih, tapi dipaksa. Rumahnya didatengin, digeruduk sama tokoh masyarakat sekitar, dipaksa bahwa ini harus duduk. Itu untuk fenomena seperti itu untuk hari ini saya kira mungkin masih ada. Kalau untuk di masyarakat tradisional ya. Tapi kalau masyarakat modern seperti di Jawa ini bukan ngomongin disparitas Jawa dan luar Jawa, tapi kebanyakan Jawa sudah konsepnya sudah masyarakat adatnya kebanyakan mayoritas pemerintahan desa ala modern yang menganut sistem pemerintahan dan tata kelola supaya terpusat. Nah, ini yang menurut saya tidak harus calon kepala desa ini, bukan tidak harus punya visi pembangunan di masyarakat desanya atau visi yang maju. Yang kedua ini catatan yang kedua adalah momok money politik. Gimana tuh? Fenomena money politik di Pilkades itu sangat besar.
imbasnya. Mungkin kalau kemarin kita refleksi pileg legislatif kemarin itu terparah dalam sejarah, tetapi belum bisa mengalahkan parahnya pilkades. Nah, sehingga muncullah fenomena money politik ini, muncullah calon pemimpin yang sebutnya masyarakat kadangkala nggak butuh visi yang maju. Yang penting punya duit, yang penting bisa bagi-bagi duit. Ini masalah utama kita. Masalah utama kita di desa itu money politiknya masih dominan. Nah, untuk mengurai itu, ya sampai kapanpun kita tidak memiliki pemimpin kepala desa yang punya visi yang maju. Ketika masyarakatnya juga tidak mensupport. Cara mensupportnya masyarakat mestinya memilih itu bukan ngomongin tentang money politik. Ya, meskipun sulit juga untuk dihilangkan. Tetapi menurut saya itu prasyarat. Kalau misalkan selama masyarakatnya itu masih mengenal money politik, masih memilih calon kepala desa itu dengan pertimbangan uang, dikasihnya berapa, atau barang, dikasihnya apa, saya kira selama itu pula desa kita sulit untuk maju. Karena dominan pikirannya adalah, ya siapa basing pay duit, ya akan kita pilih kan gitu. Terlepas dari nggak jadi jaminan juga orang yang punya duit itu punya visi maju. Nggak jadi jaminan juga orang yang bisa menerapkan money politik itu ketika dia berkuasa, ketika dia berhasil memimpin menjadi kepala desa, anggaran yang ada di desa itu untuk sebesar-besarnya kemampuan masyarakatnya. Itu sulit untuk diaplikasikan kalau masih konstruk berpikir masyarakat kita itu masih money politik. Nah, dan yang terakhir, catatan yang terakhir adalah maju suatu desa ini bukan persoalan, ini yang akhirnya bagus, tapi menurut saya kurang tepat. Maju itu bukan bala desanya yang gede, gitu loh. Iya. Ini harus dikit. Iya. Kue, lapangan gede, lapung-kelap-kelip, alun-alunnya anak. Itu iya mungkin salah satunya. Tetapi bukan itu tujuannya. Maju itu ketika menurut saya, ketika pemerintah desa punya visi maju ke depan. Maju ke depan itu bagaimana masa depan pemuda, angkatan kerja yang baru ini harus dipikirkan. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakatnya juga harus dipikirkan oleh pemerintah desa. Strata ekonominya. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di suatu desa itu dipikirkan oleh pemerintah desa. Bagaimana juga tingkat kesejahteraan atau potensi alam yang ada di sekitar masyarakat di desa tersebut itu juga terkelola untuk sebesar-besarnya kemampuan masyarakatnya. Desa itu sendiri. Sehingga alun-alunnya bagus, balai desanya kelap-kelip, ada I love Karanganyar, I love Wirakanan, ya kan? I love apa, tetapi ketika tidak punya visi untuk membangun masyarakatnya, untuk membangun pemudanya, ini repot. Jangan ngomong maju loh, ketika misalkan pemerintah desa tidak mendukung kegiatan pemuda. Jangan mengklaim maju ketika pemerintah desa tidak mendukung tentang IRMAS, kegiatan IRMAS. Jangan mengklaim maju pemerintah desa itu ketika tidak tahu tentang data TKI-nya sendiri yang ada di sini. Menarik, Bang. Berarti akar permasalahan dari desa itu tidak maju adalah ya di sini. Mempunyai pemimpin yang tidak punya visi dan misi. Seberapapun anggaran yang disediakan untuk desa, maka tidak bisa digunakan dengan baik. Pasti korup. Tidak bisa digunakan dengan baik, bisa korup, ya walhasil desa ya begitu aja. Betul. Tanpa kemajuan. Betul. Nah makanya saya tambahkan lagi, Bung Nanang, dalam kondisi pemerintah desa yang tidak punya empati terhadap hal itu, saya kira masyarakat ya harus jernih untuk memilih apakah orang ini tepat atau tidak. Nah cuman kadangkala itu juga dikelabui atau ditutup dengan ekspektasi money politik. Nah ini repot.
Makanya kenapa penyakit kita ini money politik. Ya. Penyakit kita ini money politik, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang punya visi dan mana yang tidak punya visi. Karena orang yang tidak punya visi pun ketika money politiknya aja dianggap punya visi. Betul. Gitu loh. Orang yang punya visi ketika money politiknya tidak punya, maka dianggap ya tidak punya visi. Padahal dia punya visi. Dia berjanji bahwa ketika memimpin suatu desa, lapangan pekerjaan akan kita upayakan dari pemerintah desa, lowongannya akan kita carikan misalkan, atau apa namanya kegiatan pemuda apapun akan kita support misalkan. Padahal itu kan suatu program yang bisa diajukan ke pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Itu bisa dilakukan. Nah, makanya hal-hal seperti tadi dengan kita harapannya pengen keinginan maju desa, tetapi sisi yang lain konstruk berpikir kita masih money politik ini kontraproduktif menurut saya. Gitu Kang Nana. Siap. Nah, gitu. Makanya kalau dalam suatu desa, kapan sih desa kita maju? Ya tadi, kalau masyarakatnya sudah kompak, konstruk berpikir kita atau pemikiran kita tidak milih pilkades yang apa namanya tidak punya visi, tidak milih pilkades yang melakukan money politik. Nah, saya kira itu kemajuan menurut saya dalam konteks demokrasi. Nah, kemajuan dalam konteks demokrasi itu menurut saya embrio dari kemajuan desa. Karena ketika misalkan masyarakatnya memilih pemimpinnya sendiri itu tanpa iming-iming uang, maka kita bisa menagih kapanpun kepala desa ketika jadi. Dan bahkan kita bisa mengawal. Coba DD-ADD ini atau APBD sini dengan jumlah sekian untuk apa saja sih? Iya kan? Ya. Misalkan nggak mungkin kita nggak tahu. Karena apa? Di RKA, rencana kegiatan anggaran, dalam suatu desa atau satu APBDes, itu pasti tahu bahwa tentang pembangunan jalan desa di blok ini, di RT ini. Ketika kita cross-check, ada nggak pembangunannya? Kalau ada, oh iya ada di soundtrack. Kita bisa mengevaluasi bersama-sama. Nah, itu pada wilayah politik anggaran. Pada wilayah substansi program, kita juga dapat nantinya. Apa dapat itu? Jangan salah loh, pemuda hari ini atau kaum muda hari ini itu punya pikiran yang sangat brilian. Misalkan begini, contoh saja yang umum, olahraga yang biasa kita lakukan adalah sepak bola. Contoh sepak bola. Kalau pemerintah desanya mensupport kegiatan pemuda, harusnya dengan anggaran sekian itu, pemerintah desa itu sudah bisa menyiapkan lapangan sepak bola setiap desa. Meskipun dalam bertahap ya. Satu periode sekarang 8 tahun nih. Atau ya per tahun. Iya, bertahap nih, 8 tahun. Ya. 1 tahun menentukan mana carik atau bengkok yang disiapkan lapangan. Ya. 2 tahun. Di tahun kedua, iya, di tahun kedua kita ngomong pengurugan. Di tahun ketiga kita ngomong penataan. Di tahun keempat kita ngomong fasilitas. Ya. Di tahun kelima, satu periode ini saya kira legacy kenang-kenangan kepala desa itu akan harum di mata pemuda. Iya. Contoh satu kegiatan saja. Apalagi poli yang sangat kecil, misalkan minton segala macam. Atau misalkan apa namanya kepala desa saking punya visi bahwa masyarakat atau generasi mudanya pengen fasih membaca Al-Quran. Ya. Kenapa tidak dimulai dari awal? Irmasnya digerakkan untuk ngomongin lomba MTQ dari awal, tingkat STK, tingkat SD, itu tiap tahun dilakukan. Bahkan menghadirkan lembaga pendidikan khusus Quran bisa ya gitu. Sangat bisa, itu program. Kita undang sebagai bukan bintang tamu namanya, atau pemateri lah. Kita materi kita undang dengan Irmas ngobrol, dan saya kira itu bisa dilakukan oleh pemerintah desa. Apapun, termasuk hari ini nih Indramayu banyak TKI lah. Ya. Pertanyaan saya sederhana. Coba Kang Nanang tanyakan sama desa. Desa mana yang mengetahui data persis masyarakatnya ketika menjadi TKI? Dia kerja di mana? Dia sekarang lagi ngapain? Punya masalah tidak? Ya kan? Kalau ada masalah apa yang dilakukan oleh pemerintah desa? Itu tidak dilakukan.
Tidak ada emang. Ada satu desa yang dulu pemenang nasional, Mojasari misalkan, iya kan? Nah, dengan mengidentifikasi itu, ya punten nggak tahu juga, itu menjadi pemenang nasional. Kita apresiasi. Pemenang nasional tingkat nasional pemerintah desa itu adalah Indramayu dan Desa Mojasari. Saya penasaran, apa kelebihannya Desa Mojasari? Masyarakatnya sedikit. Saya juga baru dengar nih, Pak. Iya, masyarakatnya sedikit. Ternyata apa? Ternyata beliau punya program mampu mengidentifikasi buruh migran sampai mengadvokasi ketika ada masalah. Sampai melahirkan perdes tentang buruh migran. Itu menjadi nilai plus dari pemerintah pusat melalui Mendagrinya bahwa pemenang nasionalnya adalah Mojasari. Artinya, mungkin itu sesuatu yang berat ya. Kalau tidak dilakukan. Tapi ketika dilakukan, masa sih kita nggak mengenal tentang ini fokus TKI misalkan. Masa sih kita nggak mengenal tentang masyarakat kita yang berangkat ke luar negeri? Sehingga tanpa disadari, kalau itu dilakukan oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa ini punya ruang untuk mengadvokasi masyarakatnya sendiri. Ketika ada TPPO, tindak pidana perdagangan orang atau trafficking, pencegahan dini itu bisa dilakukan. Siapa sih perusahaannya? Siapa sih sponsornya? Melalui lembaga apa sih? Sehingga sekarang majikannya siapa sih kalau PRT? Saya kira pemerintah desa itu harus bertanggung jawab pada sampai wilayah itu. Iya, menarik Bang. Karena memang teman-teman di TKI itu kadang kesusahan ketika mendapatkan soal kayak gini. Iya. Bahkan saya sering temukan ngadunya itu di medsos, Bang. Betul. Di TikTok itu saya sering lihat tuh. Betul. Makanya kalau menurut saya ini contoh visi ya, visi. Dan kita harus memilih, bahkan kita bila perlu menggagas, merumuskan, menggolkan seorang pemimpin yang punya visi seperti itu di tingkatan lokal. Seandainya saja kita berandai-andai, kalau sebagian besar saja atau sebagian saja pemerintah desa di Indramayu melakukan semua itu, maka saya kira kemajuan desa itu di depan mata. Dari berbagai sektor loh, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pemuda. Apalagi kalau tidak salah rencana tata ruang tata wilayah kita, wilayah Kananghaur, wilayah Losarang ini, Patro Supra ini daerah industri. Nah, apa yang akan dihadapi oleh pemerintah desa ketika menghadapi desain industri, masyarakat industri? Artinya kan harus persiapan angkatan kerja. Artinya kan juga harus persiapan skill generasi mudanya. Nah, artinya pemerintah desa juga harus punya visi bahwa di desanya akan ada BLK untuk pemudanya yang dipersiapkan ke perusahaan-perusahaan yang akan datang di depan mata. Dan menurut saya pemerintah desa harus menyiapkan sampai sejauh itu. Kalau kita pengen desanya maju. Dan tapi tadi Kang Nanang, kita pengen seperti itu, tapi masyarakatnya juga dia harus mensupport. Mensupport dengan apa? Ya mensupport dengan memilih kepala desa itu tidak berdasarkan money politik gitu loh. Ya kalau masih berdasarkan money politik ya repot. Nanti ujungnya yang dijadikan itu logikanya bukan logika pelayanan publik, tapi logikanya adalah bisnis. Saya sudah habis modal berapa, ketika jadi kepala desa, saya sudah harus mengembalikan uang modal saya. Sampai selesai jabatannya pun tidak akan pernah kembali tuh modal itu. Sebab dalam rumus bisnis ya harus ada untung. Begitu Kang. Menarik. Jadi intinya kalau mau desa maju ya pilihlah calon kepala desa yang punya visi dan misi. Nah, ini kita ke pertanyaan selanjutnya, Bang. Karena apa? Karena rupanya memang ke depan akan di-launching. Setiap desa ini punya koperasi baru. Koperasi yang dibentuk oleh pusat, oleh nasional. Namanya Koperasi Merah Putih. Sejauh dari pengamatan saya,
koperasi merah putih yang akan hadir di semua desa. Ini menurut kacamata Bang Sali sebagai ancaman atau harapankah untuk desa? Oke, saya ketika teksnya koperasi juga harus dilihat sejarah koperasi ya. Sejarah koperasi itu lahir dari gagasan ekonominya Bung Hatta. Bung Hatta, Bapak Koperasi. Bapak Koperasi Indonesia, bahkan dunia, karena di luar Indonesia nggak mengenal koperasi. Ya. Ketika kita menilik tentang gagasan koperasi, sebetulnya menurut saya itu konsep ekonomi yang anti kapitalisme. Ini ngomong substansinya, sejarahnya. Kenapa anti kapitalisme? Karena ketika konsep ekonomi koperasi itu yang memiliki kewenangan itu bukan 1-2 orang saja, tetapi seluruh anggota. Seluruh anggota. Karena kan dengan mekanisme rapatnya, dengan mekanisme dari mulai permodalannya, dari perumusan kebijakannya melalui RAT-nya, ngomongin terkait bahwa pembagian hasilnya, SHU-nya, sisa hasil usahanya, termasuk ngomongin iuran pokok dan iuran wajib. Itu kenapa akhirnya menjadi sejarah itu kita harus tilik. Kita nggak bisa ngomongin koperasi tanpa akar sejarah koperasi, konsep koperasinya. Itu dulu dari anggota untuk anggota. Itu konsep ekonominya. Ketika ngomongin tentang bagi hasilnya atau SHU-nya, sisa hasil usahanya, itu berdasarkan dari investasi. Ketika investasi saya 1.000, maka prosentasenya katakanlah 1%, maka saya menitipkan di koperasi itu sekian persen yang akan diambil di rapat anggota tahunan. Nah, sama enggak dengan ketika orang lain menginvestasikan 2.000, berbeda. Tentu lebih besar 2.000 dong. Itu konsep dasarnya. Kedua, konsep saya tilik dari rezim Prabowo hari ini. Rezim Prabowo hari ini adalah ketika mendorong melahirkan kembali gagasan lama tentang koperasi yang itu agak mirip dengan zamannya rezim Soeharto. Baru itu. Dengan puskudnya. Dengan setiap waktu itu menurut dari catatan sejarah perkawedanan itu ada puskud. Makanya di beberapa termasuk Karanganyar punya puskud besar perkawedanan sih. Nah, itu harapannya adalah bagus tujuannya untuk menampung hasil produksi, karena Soeharto pada zaman rezim Soeharto itu melaksanakan revolusi hijau, revolusi hijau dengan padi dan perkebunan palawija itu tidak hanya konvensional tapi juga ada pestisida di situ. Muncullah pestisida, tapi konsekuensi logisnya ketika pestisida ini mempercepat produksi dan memperbanyak produksi, maka konsekuensi logisnya ada penampungan. Di puskudlah menjadi penampungannya. Sampai di situ, lahirlah sekarang koperasi merah putih. Kalau misalkan gagasan ini diterapkan top down, maka atau dari pusat sampai ke bawah, maka yang lahir itu menurut saya adalah kebijakan yang sama seperti kebijakan pinjam KUT yang dulu ketika ada tanpa agunan itu, kredit usaha tani tanpa agunan yang akhirnya negara dirugikan karena proses pengembaliannya tidak ada. Nah, kedua, itu dari sejarah. Yang kedua adalah substansinya. Kalau misalkan koperasi itu sesuai dengan fungsinya, fungsi gagasan awal Bung Hatta, dan akhirnya tidak top down tapi bottom up. Anggota dulu, siapa sih yang akan menginvestasikan di koperasi? Atau siapa sih yang akan mengumpulkan hasil produksi pertaniannya di koperasi? Baru koperasi ini bisa efektif. Karena akan ada pekerjaan di situ. Bayangkan saja, contoh misalkan desa saya Karanganyar. Karanganyar kurang lebihnya sekitar 300 sampai 500 hektar. Nah, hasil produksi pertaniannya akan ditampung oleh koperasi itu sendiri. Dan koperasi itu
sampai pada tuntas bukan hanya menampung gabah, tapi juga melahirkan beras. Tapi ini tidak dimiliki satu atau dua orang, karena bukan perusahaan, seluruh anggota. Sehingga hasilnya, berapapun dari proses penampungan padi menjadi beras dan menjual beras ke pasar, itu hasilnya itu dimiliki oleh koperasi yang sama dengan juga anggota-anggotanya. Kalau konsepnya itu seperti yang tadi saya sampaikan, menurut saya harapan. Tapi kalau konsepnya adalah itu top down dan melahirkan anggaran, kalau tidak salah hampir 400 miliar, bukan 400 miliar, 400 triliun. 400 triliun rupiah yang akan digelontorkan untuk program koperasi merah putih ini, baik mengangkatkan karyawan, untuk infrastruktur dan sebagainya. Ini kalau misalkan tidak disambut masyarakat desanya dengan metode bottom up dan akhirnya disepakati ini akan menampung hasil produksi pertanian di setiap desa, menurut saya sangat positif dan menjadi harapan. Tapi kalau misalkan itu tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, dijelaskan secara teknis pada yang dipercayakan nanti, maka uang miliaran rupiah setiap desa itu ya akan menjadi bacakan. Berarti koperasi merah putih ini bisa menjadi ancaman dan juga bisa menjadi harapan, Pak. Betul. Tergantung bagaimana pelaksanaan dan soal regulasi yang ditetapkan untuk koperasi ini. Pemirsa juga tampaknya sudah banyak memperhatikan, mengikuti soal informasi soal koperasi ini, Bang. Satu lagi juga tentang koperasi ini kan, akan dibawahi oleh desa. Tapi pada aturannya koperasi itu dibentuk oleh anggota, tapi yang harus direkomendasikan oleh kepala desa. Berbeda dengan BUMDes. BUMDes ini badan milik desa. Kalau koperasi ini tidak secara aturan, tapi hanya soal pelindungnya desa. Nah, kita bicara tentang BUMDes. BUMDes ini saja kan, katakanlah untuk angka keberhasilan BUMDes di Indramayu khususnya, BUMDes mana sih yang sudah berhasil di Indramayu? Itu atau mungkin yang informasi yang saya masih minim tentang BUMDes di Indramayu, mungkin bisa ditulis di kolom komentar untuk menginformasikan kita semua BUMDes desa mana saja yang sudah berhasil. Yang berhasil ya. Kurang lebih saya belum melihat ada BUMDes yang telah berhasil per hari ini ya. Ini menjadi hal baru soal koperasi ini. Ketika ada BUMDes, tapi kita wacanakan juga wadah lain koperasi ini. Kenapa enggak ke BUMDesnya yang dimaksimalkan? Apa kekurangan BUMDes sehingga BUMDes di desa itu tidak pada jalan? Apakah salah dalam menentukan titik capaian target atau tidak, tanpa target sama sekali BUMDes? Kalau menurut saya ini secara konsep juga berbeda jauh antara koperasi dengan BUMDes. Karena BUMDes ini kan badan usaha milik desa, desa dalam konteks pemerintah desa. Kalau koperasi ini kan badan ekonomi atau lembaga ekonomi yang dibesarkan dari anggota untuk anggota. Jadi kalau BUMDes ini ya ke pengelolaan manajerialnya ya milik perusahaan dong. Karena namanya badan usaha milik daerah atau desa, sama seperti BUMD lah di daerahnya. Kita punya BUMD yang bangkrut, BBI BBI bangkrut misalkan. Karena sampai sekarang juga nggak tahu. Bahkan belum teraudit juga sudah mengundurkan diri direkturnya. Ada satu lagi juga BUMDes, BUMD, PDAM juga perusahaan daerah juga mengundurkan diri lagi, Apalagi BUMDes, kan? Nah, kembali ke BUMDesnya, itu secara konseptual berbeda jauh. Tetapi yang ini menjadi kritik otokritiknya adalah BUMDes ini kebanyakan yang dipercayakan oleh pemerintah desa atau tepatnya kepala desa.
bukan orang lain itu. Jadi dari awal juga iktikadnya, goodwill-nya, itu bukan ngomongin badan usaha milik desa, tetapi badan usaha milik kepala desa. Yang karena yang direkomendasikannya nggak jauh beda dengan saudara, timnya sendiri, iya kan, kerabatnya sendiri, ya saudara tadi, timnya sendiri atau kerabat. Pada wilayah evaluasinya juga mungkin ada persoalan EU-PAKEU, bukan profesionalitas yang muncul. Pada wilayah tentang distribusi atau investasi sahamnya atau penyertaan modalnya, itu disertai dengan kedekatan. Makanya, ya benar disampaikan oleh Bung Nanang, saya di Indramayu, saya belum tahu, ya mungkin keterbatasan saya juga, belum tahu mana sih BUMDes yang berhasil. Dalam konteks berhasil ini, ya sampai sekarang penyertaan modal juga lancar, tapi ketika penyertaan modal lancar, keuntungannya, akuntansi laba ruginya juga jelas. Nah, yang ada hanyalah penyertaan modal melancar, tetapi laba ruginya, akuntansinya itu nggak ada. Nah, itu faktanya. Nah, bagaimana bisa mengevaluasi masyarakat? Ya masyarakat secara politik lah yang harus bisa mengevaluasi, tapi secara komprehensif dong. Karena itu kebijakan pemerintah desa. Berbeda dengan koperasi tadi. Yang bisa mengevaluasi ya anggota. Siapa anggotanya? Kalau misalkan ternyata kita untuk menampung pertaniannya, berarti petani dong. Nah, itu bedanya. Nah, makanya ketika kenapa sih memperbanyak lembaga lagi? Kalau ada BUMDes, ya karena memang hakikatnya berbeda. Yang kedua, ini kan ngomongin legacy dari rejim Prabowo, Pak Nanang. Ini kan legacy dari ngomongin rejim Prabowo bahwa punya konsep tentang lebih mengutamakan ketahanan pangan. Ngomongin ketahanan pangan, induknya adalah koperasi. Bagaimana koperasi ini dibuat di semua desa. Nah, secara hakikat pun menurut saya sudah mencabut akar koperasi dari konsep awalnya tentang koperasi ini kan lahir atas dasar keinginan anggota. Ketika koperasi Merah Putih ini lahir bukan keinginan anggota, ini keinginan pemerintah. Nah, terus pertanyaannya, siapa yang akan menghidupi? Saya lebih respect koperasi nelayan. Di mana nelayan secara sukarela dengan sadar menyisihkan hasil usahanya untuk dijadikan SHU dengan disepakati oleh koperasi sekian persen. Kalau nelayan kan hitungannya lelang, ketika masuk lelang berapa ton atau sekian ratus juta atau sekian miliar, sekian persennya masuk dalam tabungan. Yang itu bukan itu tuh menjadi iuran wajibnya. Iuran wajibnya yang setiap, karena ngitungnya bukan bulanan kalau nelayan kalau tidak salah, tapi per trip. Kan per trip kan bisa jadi 2 bulan 3 bulan. Nah, tetapi kan besar juga dan intens. Tapi kalau indikatornya atas instruksi dari pemerintah pusat yang menerapkan iuran pokok dan wajibnya, itu indikatornya apa? Atau kalau orang yang tidak punya usaha pertanian, apa yang menjadi iuran wajibnya? Iya kan? Kan itu yang harus diklirkan dulu. Karena konsep dasar koperasi adalah lembaga keuangan, lembaga ekonomi secara kolektif. Dan itu ngomongin antitesa dari teori kapitalisme. Sehingga pengelolaannya secara kolektif. Dan ketika keuntungannya juga dibagi secara kolektif dengan proporsi investasi yang masuk dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, misalkan sekian persen. Kalau dari sisi pendapatan ekonomi yang tidak sama kalau kecuali dengan pendapatan ekonomi yang sama, misalkan koperasi karyawan atau koperasi PNS misalkan. Kalau koperasi PNS kan gaji paling ditetapkannya nominal, iuran wajibnya misalkan per bulan 5.000. Ya berarti setiap bulannya setor 5.000 yang akan dibayarkan nanti per tahun dalam RAT. Nah,
berbeda dengan koperasi nelayan, berbeda dengan koperasi pertanian atau petani, di mana petani hasilnya itu ketika panen. Nah, ketika 2 musim ini per panen sekian, katakanlah kalau 1% berarti 1 ton hasil pertaniannya adalah 1 ton, berarti kan 1 kilo. Kalau seperti itulah disepakati. Nah, kalau misalkan koperasi yang didirikan dari pemerintah itu top down, itu indikator iuran wajib dan pokoknya dari mana? Pastinya nggak ada pokok dong, karena sudah dibiayai oleh negara. Wajibnya dari mana? Nah, itu yang membedakan. Makanya kalau misalkan koperasi Merah Putih ini tidak punya konsep dan tidak langsung mengakomodir atau merekrut anggotanya, pastikan itu adalah ancaman. Tapi ketika yang diberi amanahnya meskipun top down, tapi yang diberi amanahnya langsung merekrut anggota dan mengembalikan konsep koperasi pada hakikatnya seperti konsepnya Bung Hatta, menurut saya, maka itu yang menjadi harapan, sehingga itu memutus mata rantai burjuasi lokal atau komprador lokal, ya kan, menjadi komunal, menjadi kolektif secara lembaga ekonomi dengan nama Koperasi Merah Putih. Nah, itu yang ketika prakteknya seperti itu, maka menurut saya itu sebuah harapan untuk kemajuan perekonomian suatu desa. Begitu, Bapak Nana. Oke. Ya, makanya kalau misalkan kita runut diskusi kita kali ini tentang tidak jauh dari desa ya, potensi dan sebagainya. Maka saya sih masih berharap dan saya masih punya harapan bahwa desa kita akan maju. Selama tadi masyarakatnya juga mau maju sendiri. Selama juga baik dari sisi pelayan publiknya, mungkin juga mensupport tentang kesejahteraannya, mensupport kesejahteraan salah satunya dengan koperasi tadi, dengan BUMDes tadi. Nah, saya kira kalau itu diterapkan dalam sebuah kepemimpinan ide dan gagasan yang dimanifestasikan dengan kepala desa, maka saya kira ya kita harus memilih atau bahkan harus merumuskan suatu kepemimpinan lokal yang punya visi membangun ke depan. Karena kalau tidak seperti itu, generasi muda kita akan kehilangan arah juga. Jangan salahkan anak-anak muda kita tidak suka di desa. Lebih suka urban, baik secara urbanisasi di kota maupun urban ke luar negeri. Nah, ini ya karena kita tidak punya harapan, karena kita tidak memfasilitasi, pemerintah kita tidak memfasilitasi bahwa pemuda kita bisa loh bekerja di sini dengan ekspektasi upah yang cukup lumayan dan menjanjikan. Nah, dan itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam konteks ini ya. Saya kira begitu, Pak Nanang. Oke. Kalau semuanya masyarakat desa maju, saatnya desa maju. Syarat dari desa maju, masyarakatnya harus punya pikiran maju. Syarat untuk masyarakatnya punya pikiran maju, kita harus punya pemimpin di tingkat desa yang punya visi yang maju dan membangun untuk desanya kita semua. Dan harapan saya di Pilkades 2025 kita akan bersama-sama melahirkan pemimpin lokal yang punya visi membangun, yang punya tujuan yang jelas berdasarkan dari kekuatan rakyat di desanya masing-masing. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka!